Halo Sobat Cek Faktaid, balik lagi di kanal yang selalu menyajikan informasi faktual, mendalam, dan dijamin bebas hoax. Hari ini, kita akan membedah persiapan Timnas Indonesia U23 yang sedang mematangkan strategi jelang laga pembuka Piala AFF U23 2025 melawan Brunei Darussalam. Latihan demi latihan digelar semua demi satu misi. Start sempurna di depan ribuan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagaimana suasananya? Siapa pemain yang jadi sorotan? Dan apa pesan pelatih Gerald Van den Burg di latihan terakhir? Simak sampai tuntas karena di sini fakta bicara, rumor minggir. Senin sore, 14 Juli tahun 2025. Stadion Madia Jakarta jadi saksi latihan terakhir skuad Garuda Muda. Di bawah terik matahari sore, para pemain Timnas Indonesia U23 berlatih intens. Semua instruksi pelatih Gerald Van den Burg difokuskan pada skema serangan cepat, variasi crossing, dan finishing di depan gawang. Latihan di Stadion Madia jadi rangkaian akhir setelah TC panjang sejak akhir Juni. Sebagian pemain bahkan sudah digemblang sejak liga berakhir memastikan kondisi fisik tetap prima. Van den Burg terlihat sering menghentikan game internal untuk membenahi detail. Beberapa poin sorotannya, pemain harus disiplin transisi dari menyerang ke bertahan. Bek sayap diminta aktif overlap, tapi cepat mundur jika serangan gagal. Penyerang seperti Hoki Caraka dan Jens Weven didrill agar klinis mengeksekusi peluang. Kalau mau start dengan kemenangan, detail harus rapat. Satu kesalahan, lawan bisa curi gol, ujar Van den Burg kepada media. Di latihan ini, sorotan juga mengarah pada Frankie Misa, pemain yang sempat dikoret, lalu dipanggil lagi menggantikan Mikael Tata yang sakit. Frankie langsung menyatu dengan tim, berlatih di posisi sayap kiri dan kadang ditarik ke bek sayap. Ia tampak bugar, meski baru bergabung kembali. Van den Burg tampak serius mengawasi Frankie. Frankie harus cepat tune-in lagi. Saya percaya dia paham sistem kami, katanya. Meski penuh tekanan, suasana latihan tetap cair. Beberapa pemain bercanda di sela pemanasan. Hoki Caraka dan Kakang Rudianto sempat adu sprint sambil tertawa. Tapi begitu peluit dibunyikan, semua fokus penuh. Passing cepat, pressing agresif, dan komunikasi di lapangan terus digemblang. Setelah latihan sore itu, Garuda Muda dijadwalkan langsung menjalani tim taut, briefing taktik, lalu karantina di hotel tim. Laga lawan Brunei Darussalam akan digelar Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa, 15 Juli tahun 2025. Pukul 20.00 WIB. Diprediksi puluhan ribu supporter bakal memadati GBK untuk memberikan energi ekstra. Van den Burg menegaskan, target bukan hanya menang, tapi juga tidak kebobolan dan kalau bisa menang dengan skor telak. Alasannya simpel. Grup A juga diisi Malaysia rival berat. Selisih gol bisa jadi penentu lolos ke semifinal jika poin sama. Publik berharap latihan intens ini terbayar di lapangan. Timnas U23 dianggap generasi emas dihuni pemain yang rajin main di Liga 1, bahkan beberapa sudah tembus skuad senior. Gerald Van den Burg punya pesan singkat. Datang ke stadion, dukung dengan tertib, dan jadilah pemain ke-12. Tanpa kalian, kami bukan siapa-siapa, pungkasnya. Latihan sore di Stadion Madia adalah tanda bahwa Garuda Muda benar-benar siap terbang tinggi. Fokus, stamina, mental, semua dipoles demi sapu bersih Brunei Darussalam di laga perdana Piala AFF U23 ke-2025. Pertandingan pembuka grup A Piala AFF U23 2025 ini akan menjadi tolak ukur awal kekuatan skuad Garuda Muda di bawah asuhan Gerald Van den Burg. Lawan pertama, Brunei Darussalam, di atas kertas memang bukan lawan berat jika dibandingkan Malaysia ataupun Filipina. Namun, sepak bola tidak pernah lepas dari kejutan. Satu keunggulan di atas kertas. Timnas Indonesia U23 punya materi pemain yang jauh lebih merata. Dari sektor kiper hingga striker, banyak diisi talenta muda yang rutin bermain di Liga Pertama. Nama-nama seperti Cahya Supriyadi di bawah Mister Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari di jantung pertahanan, hingga duet lini depan Hoki Caraka dan Jens Weven diharapkan bisa mendominasi permainan sejak menit pertama. 2. Faktor tuan rumah.
Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dukungan puluhan ribu supporter bakal jadi amunisi tambahan. Tekanan mental justru dialami Brunei yang datang tanpa beban, tetapi bisa tertekan dengan atmosfer stadion yang riuh. 3 taktik yang lebih matang. Van den Burg menyiapkan formasi menyerang fleksibel, kemungkinan formasi 4-3-3 dengan variasi 4-2-3-1. Peran fullback agresif akan jadi kunci membuka ruang, ditambah lini tengah energik yang solid menjaga sirkulasi bola. 4. Kelemahan lawan. Brunei Darussalam seringkali kesulitan menjaga konsentrasi ketika diserang bertubi-tubi. Dengan stamina dan pressing tinggi yang diterapkan Indonesia, kans mencetak gol cepat sangat terbuka. Prediksi skor akhir berdasarkan tren performa, kualitas skuad, dan dukungan penonton. Prediksi skor Indonesia U23 3-0 Brunei Darussalam pencetak gol potensial. Hoki Caraka 2 gol, Jens Ruijten 1 gol. Kemenangan dengan clean sheet akan menjadi modal kepercayaan diri luar biasa sebelum menghadapi Filipina dan Malaysia di laga berikutnya. Dengan persiapan matang, latihan intens, dan suntikan motivasi penuh dari puluhan ribu supporter Garuda di Gelora Bung Karno, target start mulus dengan 3 poin sangat realistis dicapai Timnas Indonesia U23. Namun, tetap ada catatan penting, pemain tidak boleh jemawa. Setiap laga di turnamen pendek seperti Piala AFF U23 sangat menentukan. Kemenangan di pertandingan pembuka bukan hanya soal poin, tetapi juga membangun momentum mental untuk menghadapi duel penentuan melawan rival bebuyutan Malaysia. Bagi para pendukung Timnas, inilah momen untuk menjadi pemain ke-12. Dukung Garuda Muda dengan semangat dan sportivitas. Teriakan yal-yal dengan tertib. Isi tribun JBK dengan warna merah putih yang membakar motivasi Hoki Caraka dan kawan-kawan. Kalau semua elemen bersatu, pemain, pelatih, federasi, dan supporter, maka misi sapu bersih grup A bukan lagi sekadar target di atas kertas. Garuda Muda siap terbang tinggi demi nama baik sepak bola Indonesia di Asia Tenggara.